Nah, kita langsung saja sambut narasumber pertama kita yaitu Mbak Ani Rufaida, MSI MID. Jadi sebelum ke Mbak Ani, saya mau sedikit kasih gambaran profil Mbak Ani. Siapa sih Mbak Ani gitu kan? Mbak Ani Rufaida selain merupakan salah satu tim dari Dasper yang merupakan Head of Research Dasper, beliau juga merupakan dosen dan analis psikologi sosial di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan beliau fokus di isu perilaku kekerasan, konflik, terorisme, radikalisme, dan isu-isu perempuan. Nah, beliau juga sudah berpengalaman di isu ekstremisme itu sejak 2015 dan sudah menerbitkan lebih dari 40 artikel jurnal dan artikel populer tentang isu tersebut. Nah, di sini juga narasumber kita yang pertama ini merupakan mahasiswa doktor di ini sebutannya agak lumayan ini ya. Saya saya ini apa namanya sebutnya pelan-pelan dulu. Beliau saat ini menempuh studi doktoral di Departemen Psikologi Philips Universität Marburg, Jerman. Nah, beliau juga merupakan alumni dari program Postgraduate Certificate di International Affairs Strategic Studies from Defense Studies Department, King's College London. Nah, mungkin itu profil singkat dari Mbak Ani Rufaida. Nanti teman-teman kalau kepo, siapa sih Mbak Ani gitu kan? Nanti bisa akses juga profil beliau ada di websitenya Dasper Ani Rufaida. Nah, untuk sesi pertama kita langsung saja sambut Mbak Ani Rufaida, MSI MED. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Bisa Terima kasih emot kasih. tepuk tangan dong untuk menyambut Eh, narasumber pertama kita, Mbak Ani. Terima kasih Mbak Eni. Mbak Eni, saya merasa seperti ini ya, mau menerima penghargaan gitu ketika diperkenalkan dan disambut dengan drum band gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, tapi mohon ini tidak dihitung sebagai ini ya, jatah waktu saya, tapi ini penting untuk saya lakukan. Saya ingin menyapa beberapa yang sudah saya kenal dan juga partisipan semua yang ada di sini. Tampaknya yang hadir cukup beragam, ada dari kalangan akademisi, ada mahasiswa, ada mahasiswa dari kampus saya juga. Kemudian ada praktisi, ada Bu Mega, saya lihat Bu Mega adalah salah satu praktisi di NGO yang juga sudah bergelut lama pada isu radikalisme dan terorisme, terutama pada perempuan. Kemudian ada dari BNPT, kemudian ada dari Kemensos dan juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Saya juga selaku tuan rumah nih sebetulnya ya, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan berkenannya Bapak Ibu untuk belajar bersama kami, untuk sharing bersama kami, dan juga nantinya kita melihat mungkin saja ada yang perlu diperbaiki dari program kami, ada yang perlu diperkuat dan juga ada yang perlu disinergikan. Saya juga melihat ada kawan dari mahasiswa internasional UI yang mengkaji psikologi, Saudara Maram, beliau adalah mahasiswa dari Syria yang studi di psikologi UI dengan spesifik isu kesehatan mental gitu ya. Jadi cukup beragam. Baik Bapak Ibu, waktu saya berapa menit Mbak Eni? 20 menit, 15 menit? 20 menit Mbak Ani untuk 20 paparan, menit. jadi bisa Baik. ada waktu untuk diskusi ya. Ya, baik. Saya akan dibantu oleh Mbak Husna untuk menampilkan slide-nya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah perpaduan ya antara peran saya yang pada saat itu menjadi koordinator riset dengan fokus perempuan, istri Napiter, dan istri mantan Napiter juga ada kombatan itu dari 2015 sampai 2019 awal. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Mbak Erni. Jadi Mbak Erni juga merupakan expert di kami dan peneliti utama yang juga sangat sangat menguasai isu ini, family resilience. Baik, next slide-nya. Ya, eh,
Yang akan saya paparkan ini akan banyak ke program Bapak Ibu, tetapi nanti tentu saja Bapak Ibu akan banyak menemui aspek-aspek psikologi, penjelasan-penjelasan psikologi di sana, karena pendekatan utama yang kami gunakan itu adalah pendekatan psikologi sosial, gitu. Jadi meskipun program nanti akan sangat kental unsur-unsur psikologi yang Bapak Ibu bisa tangkap di sana. Saya ingin mengawali presentasi ini dari sejarahnya. Jadi program Family Resilience yang kami lakukan itu merupakan rangkaian dari program deradikalisasi yang diketuai oleh almarhum Profesor Sarito Wirawan Sarwono melalui Pusat Riset Ilmu Kepolisian UI atau PRIK UI. Jadi ini merupakan salah satu legasi beliau, ya, legasi beliau dan apa ya, peninggalan beliau juga Kapin, ya, Kapin juga salah satu legasi Prof. Sarlito almarhum yang kita teruskan hingga saat ini. Jadi kalau ada semangat yang baik kemudian sudah diletakkan fondasinya, mengapa tidak kita lanjutkan begitu. Dan tidak terasa tahun ini 2026 sudah 10 tahun beliau meninggalkan kita semua. Jadi pada saat itu saya memang pernah di kelas beliau di UI, kemudian di S2-nya, kemudian bergabung dengan tim beliau itu tahun 2015 akhir. Kemudian 1 tahun bekerja bersama beliau dan beliau meninggalkan kita semua tahun 2016. Nanti kita berdoa bersama mengirimkan Fatihah kepada beliau karena ini juga sudah 10 tahun beliau meninggalkan kita. Kemudian program ini diawali atau paralel juga dengan program yang kita sebut In Prison and Post Prison Program yang mengintervensi napiter dan mantan napiter. Jadi selain program Family Resilience kepada perempuan-perempuan itu juga ada intervensi di napiter yang ada di dalam penjara maupun yang sudah keluar dari dalam penjara. Oke, selanjutnya. Ya, ini sekilas saja perjalanan kami ya, tahun 2015 ya sampai sekarang. Saya sampai di sini saja sebetulnya 2019, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Mbak Eni hingga sekarang. Baik, selanjutnya. Nah, mengapa sih kita itu memilih perempuan, Bapak Ibu? Ada banyak sekali alasan-alasan atau ini ya, argumen kami mengapa perempuan itu penting pada saat kita melakukan program itu. eh ini terlalu kecil nggak ya buat teman-teman? Baik, bisa diperbesar sedikit Mbak Husna atau Mbak Opi. Di layar saya agak kecil. Ya, ya. Mengapa perempuan? Ini alasan utamanya karena ketika seorang anggota keluarga itu terlibat dalam ekstremisme kekerasan, yang dalam hal ini kebanyakan laki-laki ya Bapak Ibu, itu perempuan, terutama istri itu sering mengalami dampak langsung maupun tidak langsungnya gitu. Dan itu kadangkala sering sekali lebih apa ya, melukai, lebih berat ya. Karena ada banyak dari partisipan kita itu ternyata yang mereka tidak tahu. Tahu-tahu suaminya ditangkap dan mereka yang tidak tahu apa-apa itu harus menanggung semua beban psikologis akibat dari perbuatan yang mereka tidak ketahui begitu. Nah, ini ada beberapa alasannya. Mereka itu dapat menghadapi kehilangan sumber penghasilan, ya, karena dampak suaminya ditangkap. Kemudian perubahan peran dalam keluarga. Jadi harus mengambil peran sebagai penopang ekonomi dan juga sebagai kepala kepala parent gitu ya, kepala orang tua. Tekanan psikologis dan ketidakpastian. Karena terutama pada saat-saat penangkapan itu perempuan itu kan banyak sekali tidak ini ya, tidak mengetahui vonisnya kapan, berapa tahun, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan dengan anak-anaknya. Stigma sebagai istri teroris, ya, penolakan dari keluarga atau masyarakat. Ini saya sengaja ambilkan salah satu contoh, misalnya ini, istri disalahkan oleh mertuanya karena dianggap tidak menjaga suaminya
dari pengaruh ekstremisme. Jadi tidak tahu apa-apa, tetapi disalahkan gitu. Kemudian tanggung jawab pengasuhan yang semakin besar tentu saja, bertanggung jawab mengatasi beban psikologis dan sosial anak. Contohnya yang kami temukan itu ada anak harus berpindah sekolah karena tidak diterima di sekolah lama dan mereka menghadapi bully ya. Akhirnya orang tua, ibu yang harus memindahkan anaknya ini ke sekolah lain, membawa anaknya ke kota lain, bukan hanya sekolah lain tapi kota lain untuk menghindari bully dan lain sebagainya dan penolakan oleh sekolah lamanya. Kemudian mereka juga menghadapi kesulitan menjelaskan kondisi ayah kepada anak. Yang sampai sekarang, sampai ayahnya itu sudah keluar, ada juga anak-anak itu yang belum tahu sejarah atau perjalanan ya bahwa ayahnya itu mantan napiter begitu. Ya, itu juga dihadapi oleh para ibu menjelaskannya. Konflik antara loyalitas kepada pasangan dan keselamatan keluarga. Ada yang berdilema kan ya, yang berdilema mereka itu antara stay di dalam pernikahan atau lari dari pernikahan itu ya. Saya rasa dari banyak hal ini bagi para akademisi di sini kita bisa melihat celah-celah apa ya, celah-celah topik-topik penelitian yang bisa diperdalam. Meskipun kami di Family di DSPR dengan program kami ini sudah memulai, tapi kami menyadari bahwa banyak sekali topik yang kita bisa telusuri lebih lanjut. Apalagi apa ya, ada peran sosial media yang kita belum banyak eksplor, kemudian ada banyak apa ya pelaku terutama anak yang kita butuh eksplor lagi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang terutama akademisi mungkin ya, jadi bisa sambil melihat juga kira-kira di mana ya yang bisa diperkuat. Kami akan sangat senang untuk melakukan kolaborasi bersama-sama, termasuk dengan lembaga pemerintah. Kemudian tekanan untuk tetap terhubung atau memutus hubungan dengan kelompok lama. Nah, itu juga challenge yang dihadapi oleh para perempuan ya. Tetapi Bapak Ibu, pada saat yang sama, perempuan itu juga menjadi pihak yang dapat menjadi agen perdamaian. Nah, ini pentingnya nih. Kita melihat ada banyak sekali masalah yang harus dibantu tuh agar mereka resilience ya. Dan juga di saat yang sama ya, mereka ini kita pandang sebagai aktor yang bisa menjadi agen perdamaian. Di mana? Di dalam keluarga dan juga sosialnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Ya, ini posisi perempuan yang kami petakan. Jadi para istri itu posisinya apa saja sih? Ada 4 ini. Jadi perempuan dia sebagai individu menghadapi stres sebagai individu ya. Kemudian menghadapi kehilangan, ada trauma, ketidakpastian dan perubahan identitas sosial. Dia sebagai ibu itu mengelola kebutuhan anak ya, menjalankan kendali emosi, melindungi anak dari stigma dan menjaga keberlanjutan pengasuhan. Sebagai pasangan menghadapi dilema antara itu tadi stay loyal atau tidak, kemudian mereka juga berkecamuk tuh. Saya harus tetap pada ideologi ini atau melepaskan mengikuti suami saya atau melepaskan ideologinya gitu ya. Tetap mengikuti liko-liko itu atau tidak. Kemudian perempuan sebagai penghubung sosial, agen-agen sosial ya, itu mereka berinteraksi dengan keluarga besar, masyarakat, lembaga pendamping, ya, sekolah, juga Bapas dan jejaring komunitas. Nah, di sini ada challenge tapi juga ada peran positif yang bisa mereka mainkan. Selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan program Family Resilience, Bapak Ibu. Yang pertama itu memperkuat ketahanan psikologis dan keluarga peserta. Terutama dalam hal ini kan mereka sendiri, ibu itu, kemudian anak-anaknya. Dan kami berharap dengan menguatkan mereka ini, mereka juga menjadi agen perdamaian yang bisa memotong mata rantai radikalisme itu di dalam keluarga. Dan kalau setelah di dalam keluarga itu mereka bisa memainkan peran itu, mereka juga nantinya bisa berperan di wilayah yang lebih luas yaitu community dan sosial begitu ya. Kemudian dan hasilnya sudah ada. Kami memiliki Fosfeta namanya forum forum alumni yang sudah mengikuti program-program kita. Mungkin di sini juga hadir beberapa ya. Mohon maaf tadi lupa disebutkan.
Dan mereka itu sudah banyak yang berpartisipasi dalam deradikalisasi di dalam community maupun di keluarga mereka. Juga ada yang menulis buku. Ini salah satu buku bersama ya. Saya tampilkan nih sebenarnya, tapi nggak muncul ya di layar ya. Ini salah satu buku, judulnya adalah Menanti yang Kembali. Eh, itu ditulis bersama-sama oleh Pak Arief Budi Setiawan. Beliau ini salah satu dampingan Prof. Sarlito pada saat itu ya. Kemudian istrinya Bu Husnul Khotimah itu adalah dampingan kami, ikut ikut di dua program kami di Family Resilience itu. Kemudian mereka aktif di lembaga YPP, namanya Yayasan Prasasti Perdamaian itu, dan aktif sekali menulis. Jadi mereka meramu nih apa yang didapat dari DSPR dan juga dari lembaga-lembaga yang lain, dan kemudian menyarikan bukunya melalui buku ini. Menanti yang Kembali namanya. Nggak nyampe ini ya. Nggak muncul. Saya tampilkan sebenarnya bukunya. Nggak muncul, Mbak. Nggak muncul ya? Iya, saya Iya, sampaikan. putih gitu. Oh iya mungkin ya karena putih itu jadi nggak muncul ini bukunya. Yang yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan. Jadi kita berusaha untuk menyeimbangkan tuh ya. Jadi kalau kita mengatasi masalah psikologi, tetapi mereka tidak memiliki kapasitas untuk memperkuat ekonomi mereka, ya sama saja begitu. Jadi hasil dari kajian dari Prof. Ito dan semua timnya pada saat itu ya ekonomi harus diperkuat juga begitu agar seimbang begitu ya karena juga dari aspek ini Bapak Ibu dari aspek faktor ya salah satu yang membuat mereka itu lari ke sana salah satunya ya salah satu yang membuat mereka itu untuk engage atau masuk ke ekstremisme kekerasan yaitu salah satunya ada faktor ekonomi juga begitu jadi kita harus kuatkan nih dari sisi ekonomi agar mereka bisa terlepas atau menjadi independen. Yang ketiga, tujuannya adalah mendorong cara pandang yang damai, toleran, dan inklusif. Nah, tiga tujuan ini yang nantinya kita turunkan dalam program selanjutnya dalam program kami yang di sini Anda bisa lihat ada area programnya ya. Ini mencerminkan dari tujuan tadi itu. Area programnya psikologi dan keluarga itu topik-topiknya ada konseling psikologis. Kita menghadirkan psikolog pada saat itu, ada grup supportnya, ada sebuah metode yang kita sebut menggambar alur kehidupan itu sungai kehidupan ya di mana mereka diminta untuk menceritakan apa yang mereka rasakan tapi ini experience yang penting aja yang paling menggugah gitu ya. Nah, itu kita ingin menggali sebenarnya bagaimana pengalaman sebagai istri Napiter ini sangat berpengaruh terhadap mereka. Luar biasa pada saat itu yang kita temukan banyak sekali yang menangis gitu ya, banyak sekali yang menangis karena sebelumnya tidak ada tempat curhat dan kita fasilitasi dengan menggambar sungai kehidupan itu dan disitulah mereka banyak banyak curhat. Itu salah satu metodenya. Kemudian konseling psikologis ini dengan menghadirkan psikolog, pengasuhan anak, kita 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 beri ini materi mengenai bagaimana memposisikan anak, bagaimana bagaimana mengajarkan anak dengan apa ya berpikir kritis. Jadi mereka tidak hanya mengadopsi itu atau apa ya menyerap secara begitu saja apa yang diterima oleh ayah mereka dan kelompok yang familiar dengan mereka itu. Dalam hal ini kelompok ekstremisme kekerasan. Ada di area ekonomi ini topiknya kewirausahaan. Itu kita beri dua sesi. Sesi satu, sesi dua, cara berpikir dan keagamaan, berpikir kritis. Pak Idam, salah satu beliau yang menjadi ini ya, yang menjadi narasumber untuk materi berpikir kritis ini. Kemudian ada toleransi beragama, kemudian kebangsaan dan sosial. Ini masyarakat yang harmonis, kita kita beri materinya memaknai jihad dan cinta tanah air gitu. Jadi ada empat empat area program utama yang kita berikan. Selain itu kita memberikan home visit namanya. Jadi kita datang tuh ke
para istri itu ke rumah-rumahnya, memberikan media untuk curhat, dan pada saat itu kita datang bersama Ustadz. Tujuannya untuk berdiskusi apa yang mereka yakini gitu ya. Dan di situ diharapkan ada pelunakan ideologi dan juga untuk meluruskan jika ada tafsir-tafsir yang keliru mengenai agama, makna jihad dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini sebagian dokumentasi dari program-program yang kita lakukan ya. Prof Ito pada saat itu masih masih memberikan materi-materi terutama tentang psikologi dan ini ya, psikologi dan juga tentang ideologi ya. Ini ada Pak Nasir, ada almarhum Pak Suti di ekonomi, pemberdayaan ekonomi, dan anak-anaknya ini kita ajak juga bermain, dan dari situ kita harapkan bersosialisasi dan didampingi, dan juga mereka diberikan bekal-bekal ini ya, bekal-bekal mengenai materi-materi yang kira-kira anti radikalisme gitu. Selanjutnya, nah ini saya agak cepat saja ke hasil ya, ke hasil kebutuhan perempuan yang kita temukan di lapangan, Bapak Ibu. Yang mereka temukan, yang mereka butuhkan itu ya ternyata tidak jauh-jauh dari dukungan psikologis. Itu bahkan menjadi hal pertama yang mereka butuhkan begitu. Jadi kami merasa wah sangat relevan ini untuk meneruskan program ini. Jadi ya wajar saja karena kebutuhan realnya itu, sehingga program ini tuh masih dirasakan relevansinya hingga sekarang gitu ya. Dukungan psikologis ini yang mereka butuhkan, ruang aman untuk berbicara, pengelolaan stres. Mereka tidak tahu ya, jangankan metode untuk mengelola stres begitu ya. Ya mereka ya banyak lebih banyak apa namanya, berkutat dengan materi-materi yang berhubungan dengan kelompok-kelompok radikalisme, ISIS, Al-Qaeda, dan juga di Liko-Liko itu konsumsinya ya sama-sama saja. Jadi ketika ketika suaminya ini tidak ada di rumah begitu ya, ya mereka stres tapi mereka tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk mengelola stres mereka itu. Pemulihan rasa percaya diri ya, dan bantuan menghadapi pengalaman traumatis. Nah, ini dukungan yang mereka butuhkan. Dukungan pengasuhan ya, cara berbicara dengan anak, menghadapi pertanyaan, menghadapi stigma itu bagaimana, mengkomunikasikan status mereka dan sebagainya. Itu dukungan kepada mereka dan juga anak. Dukungan sosialnya, penerimaan, jaringan pertemanan baru. Jaringan pertemanan baru ini sangat penting, Bapak Ibu. Kami menemukan itu pada saat di workshop itu ya. Workshop kita itu berlangsung di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di Poso, di Sulawesi Tengah ya. Itu ketika dipertemukan itu yang akhirnya banyak saling curhat, dan mereka itu ada proses acceptance, terutama yang salah satu yang saya ingat ya, kan di antara mereka itu ada yang suaminya itu dipenjara seumur hidup. Itu kan berat ya, sudah tidak ada harapan lah kira-kira untuk bersatu lagi ya, untuk menjadi keluarga yang utuh. Kemudian ada istri-istri yang suaminya itu hanya 4 tahun vonisnya, begitu. Nah, bagi istri-istri yang suaminya ini hanya 4 tahun atau tidak seumur hidup lah, pokoknya ada yang cuman 10 tahun atau 15 tahun, itu mereka jadi merasa lebih merasa beruntung, begitu. Jadi di situ ada proses acceptance. Ternyata dari dialog-dialog itu ada hal-hal penting yang mereka cerna, dan akhirnya itu sangat membantu mereka untuk tumbuh kembali, untuk resilience kembali sebagai individu dan sebagai ibu gitu ya. Yang selanjutnya dukungan relasi dan keluarga, komunikasi pasangan, ya, pengambilan keputusan. Nah, karena banyak dari mereka itu yang tidak apa ya, yang banyak yang tergantung begitu, ketika ketika suaminya ini tidak ada, kemudian kebutuhan komunikasi itu terbatas, ketika harus mengambil keputusan mereka tidak memiliki kapasitas itu gitu ya, dan tidak punya orang yang diajak bicara. Mau ke tetangga, tetangganya menstigma, mau ke orang tua menyalahkan gitu ya. Ada yang masih menerima, masih ada, tetapi ini kan kita melihat melihat apa yang belum teratasi
atasi nih untuk kita bantu agar diatasi. Kalau yang sudah dalam kondisi-kondisi baik ya kita berikan support yang lain gitu. Kemudian ada konflik keluarga seperti terhadap keluarga besar itu tadi ya, ada dukungan ekonomi, literasi keuangan, keterampilan usaha, modal sosial dan lain sebagainya, itu yang juga mereka butuhkan, penguatan cara pandang keagamaan dan sosial. Ini mereka membutuhkan kemampuan mengevaluasi narasi kekerasan, ya. Kemudian memahami alternatif kehidupan di luar kelompok mereka. Jadi mereka itu perlu melihat gitu dan perlu diperlihatkan ada apa sih di luar kelompok mereka itu gitu ya. Kalau bagi para istri yang sudah agak radikal nih, itu kebanyakan konsumsinya dan kelompoknya itu hanya di kelompok-kelompok itu saja ya. Mereka kurang mampu nih melihat ada apa yang di luar sana, begitu. Jadi makanya salah satu strategi juga itu kan kita ajak pada saat workshop itu kita melakukan workshopnya itu di luar teman-teman, di luar apa ya? Di luar komunitas mereka, seperti diajak ke kebun binatang, ke taman mini. Itu salah satunya agar mereka berinteraksi lebih lebih luas dan melihat realita yang lebih luas di luar kelompok mereka, gitu. Nah, ini sebagai upaya deradikalisasi kita yang tidak kita apa ya, labeli sebagai deradikalisasi dalam sebagai sebuah materi, tetapi sebuah strategi untuk memperlihatkan mereka itu dengan dunia luarnya. Dan membangun harapan masa depan. Membangun harapan masa depan. Kalau membangun harapan masa depan ini tidak hanya berhenti di program sih kalau kami ini. Tetapi sampai setelah program itu terus-menerus kita lakukan. Saya setelah program itu masih berhubungan baik dengan para ibu-ibu, dengan para peserta itu. Mbak Erni juga demikian, masih berhubungan baik sampai sekarang. Ada yang bertanya dan sesekali kita undang untuk sesi-sesi seperti ini, jika ada kesempatan, kita ajak untuk berbagi dan sebagainya. Selanjutnya, masih agak banyak ya. Oke, ini jangkauannya Bapak Ibu. Jangkauan kami tadi di video sudah ada ya. Saya rasa tidak perlu disampaikan lagi. Tetapi ada yang dari sekian banyak yang kita reach out ya, itu ada juga yang tidak berpartisipasi. Mengapa alasannya? Ya suaminya menolak. Dari keluarga orang atau lembaga baru mereka itu tidak tidak mau tuh istrinya bergaul atau berkenalan dengan orang-orang di luar keluarga. Keluarga ingin menjaga jarak, ya. Kemudian rasa suami istri atau keluarga besar itu tidak harmonis. Perempuan belum siap membagikan pengalamannya. Ada yang dalam trauma yang berat begitu ya. Mereka ya kita datangin saja akhirnya tidak mau dan ya mereka tidak mau bercerita begitu ya. Itu butuh waktu yang demikian itu. Kemudian program dianggap bukan masalah utama atau yang dirasakan perempuan. Jadi mereka memiliki prioritas lain, mungkin ekonomi, mungkin anak, dan mereka belum siap untuk keluar dari masalahnya itu. Terdapat ekspektasi terhadap kondisi mendatangnya karena ada risiko divorce mungkin ya kan jadinya mereka tidak berpartisipasi kalau mereka itu menolak perintah suami kira-kira begitu. Perempuan mengalami ketidakpastian dan respon negatif dari masyarakat. Jadi mereka tidak mau. Kemudian sebagian peserta memilih berpencarian di luar rumah untuk menjaga privasi. Selanjutnya, ya, ini findingnya ya, agak banyak juga di sini. Temuan lapangan yang menjadi dasar untuk melanjutkan desain intervensinya, Bapak Ibu. Bisa diperbesar nggak, Mbak Husna? Kelihatan ya, tapi ada masalah ya. Nah, ini secara besar yang kita bisa kembangkan untuk menjelaskan ini ya teori radikalisme dan terorisme begitu ya dan juga kita bisa gunakan sebagai ini studi psikologis. Ini yang pertama itu jalur masuk dan belajar radikalisme. Dari mana sih mereka itu jalur masuknya dan belajar radikalisme? Berdasarkan temuan kami, di saya agak blur.
Itu ada pernikahan, ya pernikahan. Jadi mereka sebetulnya awalnya bukan bukan dari kelompok radikal atau tidak berpikiran radikal, tetapi dinikahkan dengan kelompok yang sudah mungkin berafiliasi dengan ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Ya. Kemudian dari pertemanan, ya, pendidikan pesantren. Itu kalau di pendidikan pesantren kan biasanya dijodoh-jodohkan begitu ya. Ya, jadinya mereka ya sudah di dalam keluarga itu melanjutkan ideologi ekstremis kekerasan. Dari keluarganya, memang dari ayah ibunya itu sudah dari kelompok radikal kekerasan, jadi ya mereka secara otomatis itu dari keluarga. Kemudian dari pengajian dan yang paling banyak media sosial. Media sosial ini sampai sekarang, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ya jadi tidak heran kan ya kalau banyak penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh polisi oleh kepolisian dan pihak yang berwenang itu mereka yang bukan atau belum melakukan tindakan terorisme, tetapi mereka menyebarkan propaganda, kemudian ancaman dan sebagainya. Karena memang di sosial media itu adalah media dan apa ya, ya pengganti media media in person gitu. Kemudian keterlibatan dan sikap mereka ini agak blur di saya. Saya coba lihat di ini ya, karena terlalu besar mungkin. Pasif supporter. Maaf. Mohon maaf, Bapak dari maaf. Ibu bisa lihat layarnya nggak? Maksudnya clear atau nggak? Clear, clear. Clear Oke ya. ya, oke, mungkin di saya Hmm. ya. Baik. Kemudian keterlibatan dan sikap. Jadi begini Bapak Ibu, perempuan itu ya sama seperti seperti suaminya, tingkat radikalismenya itu kan berbeda-beda ya. Hanya saja memang kalau di perempuan itu ada yang tidak tahu sama sekali, ada yang tahu. Nah, kalau yang tahu ini tingkat radikalismenya itu beragam tuh, berbeda-beda. Kalau yang tidak tahu sama sekali ya mereka pada intinya itu menolak. Nah, kalau yang menolak itu sebetulnya mereka tidak bisa diposisikan sebagai pendukung tuh, tidak bisa dikatakan sebagai supporter. Tapi yang supporter itu mereka memiliki peran yang beragam. Di antaranya ya mensupport logistik, kemudian juga ikut belajar dan ikut menyebarkan ajaran-ajaran ideologi kekerasan. Nah, ini yang kami temukan, keterlibatan dan sikap mereka itu ada pasif supporter. Mereka itu antara tahu tapi tidak mendukung, pasif, pasif saja. Kemudian ada aktif supporter. Aktif supporter itu mereka melindungi tuh, ikut pengajian, menyebarkan propaganda gitu ya. Kalau yang pasif supporter itu mereka tahu tetapi tidak mendukung. Kayak mereka tidak punya pilihan begitu ya, tetapi ya ini suami saya begitu ya, tapi saya tidak mau ikut ideologinya gitu ya. Kemudian pengalaman sebagai istri napiter itu yang tidak mendukung itu biasanya mereka merasakan trauma lebih berat. Ya make sense ya, make sense ya. Kalau mereka ya tidak mendukung, kemudian suaminya langsung hilang begitu ya, dan banyak banyak aspek kehidupan di situ yang tercerabut begitu ya, ya traumanya jadi lebih berat. Dan di stigma lagi, di social exclusion lagi, anaknya dibully lagi gitu. Nah ini kategori yang mereka tidak mendukung. Mereka harus pindah-pindah rumah, pisah rumah dengan keluarga, pindah sekolah, membatasi interaksi dengan warga juga. Ya, kalau mau bersosialisasi, punya kebutuhan bersosialisasi nggak? Pasti, tetapi bagaimana kalau kita mau bersosialisasi, tapi yang kita kita dengarkan adalah ini komen-komen negatif atau pertanyaan-pertanyaan negatif tentang diri kita, gitu ya. Yang selanjutnya sumber penghidupan itu ada keluarga, ada dari lembaga amal. Lembaga amal ini sebenarnya di kelompok radikal kekerasan itu banyak sekali lembaga-lembaga amalnya itu Bapak Ibu, banyak-banyak sekali. Dan itu salah satu yang menjadi ini ya, yang juga bagaimana ya mengatakannya kalau di sini ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu semua kan familiar ya di sini dengan intervensi-intervensi semacam ini, yaitu PPATK. Itu menjadi salah satu apa ya subjek yang dimonitor juga gitu. Lembaga amal ya, tetapi tidak semuanya terbukti mereka itu melakukan aliran dana ke sana, tidak selalu semuanya, tetapi kalau mereka terhubung begitu biasanya menjadi salah satu apa ya, salah satu yang dimonitor. Usaha mandiri, sumber penghasilan dagang, mengajar, pengobatan bekam, terutama bekam itu banyak sekali kita temui.
Terus usaha dengan suami. Usaha dengan suami ini menariknya beberapa contoh itu misalnya mereka memasak tuh ibu-ibunya kemudian dibawa ke dalam lapas dijual gitu. Ada juga yang suaminya membuat apalah, membuat kaligrafi misalnya kemudian dipasarkan di luar melalui suaminya. Atau ada juga yang mensupport ini membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari pasta gigi, sikat gigi, sandal dan lain sebagainya itu kan dibutuhkan oleh para ini ya napiter dan narapidana umum ya. Itu istri itu memasok gitu, kemudian dijual di dalam lapas. Nah, itu adalah beberapa cara yang kami temukan dari ibu-ibu ini untuk bertahan hidup ya sebagai sumber penghasilan mereka. Interaksi sosialnya bagaimana? Interaksi sosialnya itu mereka terhubung dengan kelompok. Ada yang terus terhubung itu. Mau suaminya sudah dalam di dalam penjara, ya mereka masih terhubung. Nah, ini terutama untuk yang radikalnya tinggi. Memutus interaksi dengan kelompok. Ada juga yang memutus interaksinya itu karena tidak mau disangkut pautkan, misalnya tidak mau melebar lebih jauh, tidak mau apa ya, masuk dalam investigasi gitu. Kemudian sangat sedikit dari mereka itu yang bisa berinteraksi normal dengan masyarakat. Sangat sedikit, Bapak Ibu. Sangat sedikitnya itu begini, kalau mereka yang sudah radikal ya mereka akan menjaga nih, menjaga apa ya, ideologi mereka untuk tetap steril dari pengaruh-pengaruh luar. Biasanya begitu. Dan kemudian mereka di dalam kelompok mereka saja. Nah, ini untuk yang mendukung ya. Tetapi yang tidak mendukung itu mereka jadi tidak berinteraksi secara normal di masyarakat ya karena social exclusion dan stigmanya itu. Jadi sebenarnya mereka ini mau yang pasif supporter sama yang aktif supporter itu mereka sama-sama ini sama-sama mengalami masalah dalam hal interaksi sosial gitu. Yang selanjutnya konflik dengan keluarga itu disalahkan karena tidak menjaga suami. Saya rasa itu tadi sudah saya sebutkan ya. Orientasi masa depan anak. Ini menarik nih. Kalau mereka ditanya pada saat ditanya orientasi masa depan Anda itu terhadap anak ini mau dijadikan apa gitu ya. Yang kita temukan itu diantaranya adalah hafal Al-Quran, kemudian menjadi tenaga kesehatan Islami, guru Al-Quran ya seperti ya ini guru tahsin, pokoknya guru-guru Al-Quran. Kemudian pedagang ya, sangat sedikit yang berharap anak itu berkarir pada sektor umum. Ah, Sebentar, saya mendapat 2 menit lagi. Baik, Mbak Husna. Yang selanjutnya, harapan masa depan, harapan mereka itu fokus pendidikan anak, membuka usaha dan pindah kota. Ya, alasan bertahan dalam pernikahan karena cinta. Karena cinta, ini ini nanti bisa diulik lagi nih sama Bu Santi tentang mengapa orang itu bertahan dalam kondisi yang semacam itu pun begitu ya. Nah, itu karena cinta. Kemudian karena anak-anak, kemandirian ekonomi, pengaruh keluarga. Jadi keluarga yang mendorong mereka, "Ya sudahlah stay aja karena ada anak, nanti juga selesai dan sebagainya." Ada pengaruh itu. Anggapan bahwa ini adalah cobaan rumah tangga. Jadi mereka menginterpretasi ditangkapnya suami itu sebagai cobaan gitu ya. Reaksi masyarakat menerima, ada yang menolak. Ada yang menerima suami adalah tokoh di masyarakat, ya diterima. Kemudian kayak yang menolak itu istri dianggap pasti tahu dan terlibat. Kalau masyarakatnya itu menganggap bahwa istri itu pasti tahu dan terlibat, itu biasanya reaksi masyarakatnya adalah menolak. Padahal belum tentu. Ini saya rasa juga PR ya untuk para praktisioner atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam program reintegrasi. Jadi untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi bahwa tidak semuanya loh bahwa mereka itu istri-istri ini mendukung suaminya. Baik. Strategi coping mereka nih, strategi copingnya itu ada yang cuek, menjalani situasi hari demi hari secara biasa saja ya sudah. Kemudian mereka berusaha bertahan dengan ya udah sibuk dengan kegiatan sehari-harinya, menyembunyikan kondisi keluarganya. Jadi mereka tidak mau membicarakan kondisi keluarganya, berpindah tempat tinggal, uzlah atau hijrah ini ya, hijrah ke tempat yang menurut mereka aman, kemudian menggunakan coping religius yang mendekatkan diri dengan Allah dan memperbanyak liko, memperbanyak kajian-kajian.
Sikap terhadap tindakan suami, ada yang denial, mereka merasa suaminya itu dijebak atau hanya melakukan dakwah. Ada juga yang menerima. Kalau tidak salah tidak mungkin dihukum, gitu ya. Jadi sangat unik dan variasinya itu sangat beragam. Baik, saya rasa hanya ada dua saja slide terakhir. Oh, maaf. Perubahan yang teramati, ini Bapak Ibu, perubahan yang teramati psikologi dan ketahanan diri. Ini ada kepercayaan diri, motivasinya jadi tumbuh gitu ya, lebih tangguh menghadapi stigma, kemudian ekonomi dan orientasi masa depan, sebagian sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian relasi keluarga dan pengasuhan, mereka menjadi lebih terbuka dalam menceritakan pengalaman dan permasalahan. Saya sampai sekarang itu ada juga beberapa ibu-ibu itu kalau saya tanya bagaimana di dalam keluarga, itu masih bercerita kepada saya. Sosial dan jejaring dukungan, mereka mulai tumbuh kepercayaan terhadap orang dan lembaga baru, meningkatnya keterhubungan dengan Bapas, Binmas, dan layanan pendukung lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena salah satu materi kita itu adalah critical thinking. Nah, critical thinking itu kan menggunakan salah satu yang kita pakai ya, menggunakan bukti-bukti yang mereka itu tidak pahami, begitu. Jadi kan yang dikonsumsi selama ini kalau polisi itu begini, Binmas, pokoknya pemerintahan itu begini. Kemudian kita sajikan tuh melalui Bapak Idam, kita sajikan itu bukti-bukti kebaikan-kebaikan dari pemerintah untuk mengcounter pandangan-pandangan mereka itu. Nah, itu adalah salah satu materi critical thinking yang kita promosikan pada saat itu. Ada denial, iya, tetapi dari diskusi itu kan mereka jadi berpikir ulang dan melihat bukti. Kita ambilkan dari mana ya, dari berita bahwa ada polisi, ada Bapas yang melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini gitu. Kemudian peserta lebih terbuka dan lain sebagainya. Muncul kemauan untuk mendukung perempuan lain begitu ya. Baik, selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu, kita juga tidak menampik adanya dilema Satu dan menit lagi ya konflik. Mbak Ani ya. 1 menit. Oke, baik, 1 menit. Perempuan itu memiliki peran penting dalam keluarga, tetapi seringkali tidak memiliki kuasa untuk pengambilan keputusan. Nah, ini masih menjadi PR kita nih. Bagaimana agar mereka itu bisa independen? Ya, salah satu PR-nya ya ke, ke suami sih memang. Kita harus berbicara ke suaminya. Jadi kita dengan in prison, post prison itu melalui Pak Nasir, Mas Faisal, Mas Fajar, dan sebagainya, kita di perempuan itu juga melakukan hal yang sama dengan satu destinasi gitu ya. Perempuan diharapkan menjaga keluarga, tetapi dirinya sendiri itu juga membutuhkan perlindungan. Kemandirian ekonomi itu dapat memperkuat posisi mereka, tetapi tidak otomatis mengubah relasi kuasa. Kedekatan dengan suami dapat mendukung perubahan, tetapi juga dapat mempertahankan pengaruh ekstremisme, gitu Bapak Ibu. Keterlibatan perempuan dalam program dapat menimbulkan konflik dengan pasangan. Nah, ini menjadi PR-PR juga. Dukungan terhadap keluarga itu tidak boleh membuat perempuan bertahan dalam situasi yang tidak aman, ya. Ini ada quote penting ini, penguatan perempuan berarti memperluas kapasitas. Ini yang kami yakini. Memperluas kapasitas, diberi pilihan-pilihan lain, dukungannya diperkuat, rasa amannya diperkuat, bukan menambah tanggung jawab mereka. Saya rasa itu yang terakhir. Selanjutnya adalah ini apa ya, referensi-referensi yang kita bisa baca bersama. Promosi agar disitasi juga kali ya. Ini apa, karya-karya kita yang sudah kita tuangkan dalam paper akademik ini tentang anak. Kemudian ini dealing with terrorism, ini book chapter. Ini kita menyajikan program kita reedukasi. Yang selanjutnya reedukasi for terror conflicts ya. Ini kita menyajikan ini yang ditulis first autornya Pak Faisal Magri, itu beliau deputi pertama kita ya, empowerment program for spouse bisa. Dan saya ini sih sebenarnya ini adalah artikel-artikel terkait dengan terorisme yang banyak saya tuliskan di buletin Kapin begitu. Yang mengedit saya rasa Mas Eko Minarno ya, dan beliau yang salah satu yang menjadi ini apa ya, pendorong, penyemangat untuk terus menulis. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah Mbak Ani, daging semua itu presentasinya. Saya terkesima jujur ya, maksudnya banyak belajar juga gitu.
pasti Bapak dan Ibu kan apa namanya juga nggak terasa udah 30 menit lewat gitu ya, nggak terasa udah jam segini aja gitu karena memang presentasinya tuh menarik dan itu relatable dengan situasi bukan hanya ekstremisme konteks ekstremisme kekerasan aja gitu tapi kayak sehari-hari kita juga dealing dengan situasi yang hampir sama ya, maksudnya situasi tadi kesepian, kemudian ekonomi gitu kan, parenting gitu itu sangat umum sekali gitu. Tapi ini karena kenapa saya highlight ini karena di sini Bapak dan Ibu ada juga yang mungkin backgroundnya juga baru gitu mengenal oh ada ya maksudnya kasus terorisme, oh ada ya intervensi terkait keluarga gitu. Jadi materinya sangat relatable dengan kehidupan sehari-hari, nggak konteks terorisme aja gitu.